Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how is it going? I hope everything will be alright. Kali ini kita akan masuk ke material baru, yaitu chapter 2. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, kamu sudah mempelajari mengenai expressions, congratulations, hope, and wish. Jangan lupakan bahwasannya kenapa kita pelajarin ungkapan ini agar kamu kelak bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya di chapter 2, kalian akan masuk di ungkapan lagi. Tapi ungkapannya adalah mengenai agree dan disagree. So, you will learning about expressions of agree and disagree. Kira-kira apa sih mem yang akan kita pelajarin di materi kali ini? What will we learn? Pertama, setelah kamu mempelajari materi ini, we expect ya, kita harapkan kamu akan mampu expressing agreement. Kamu akan mampu untuk mengungkapkan kalimat setuju. Setelah itu, kamu diharapkan juga mampu untuk expressing disagreement. Itu mengungkapkan ungkapan tidak setuju. Setelah itu, kamu akan mampu menggunakan what if dan juga what about dalam pengungkapan saran ataupun opini. Oke, mem, apa sih rupanya agreement itu ya? Jadi what is or how to expressing agreement ya? Pertama kamu harus tahu dulu agreement itu apaan. Jadi di sini kamu bisa lihat expressing agreement is to express an agreement and to state our agreement to others' opinions or suggestions. Oke, sebentar saya ambil dulu pointer ya. Nah ini to express ya, untuk mengungkapkan an agreement, persetujuan, and to state our agreement to others' opinions or suggestions. Juga untuk mengungkapkan ataupun menegaskan ya, bahwasannya kita setuju atas opini ya, ataupun saran orang lain. Jadi expressing agreement and disagreement itu berhubungan dengan opini dan saran. Sudah pasti kamu akan banyak menggunakannya ini nanti kelak apabila berada di kelas ya, atau mungkin pun bisa saja kalau sedang berargumen atau memberikan opini dan juga saran terhadap orang lain. Lalu kalau disagreement apa, ma'am? Hampir sama, hanya perbedaannya ada di this-nya ya. Oke, di sini. I'm sorry. Perbedaannya ada di this. This artinya tidak. Dislike, tidak suka. Like, suka. Dislike, tidak suka ya. Kalau ini disagreement. Agreement maknanya adalah setuju. Disagreement adalah tidak setuju. Jadi, what is expressing disagreement? So, expressing disagreement is to express a disagreement ya, untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan juga mengungkapkan ya, state disagreement, ketidaksetujuan mengenai opini seseorang dan juga saran. Oke, jadi kamu harus maknai dulu. Pertama adalah what is agreement and what is disagreement. Agreement persetujuan, disagreement adalah tidak setuju ya, tidak setuju lah begitu ya. Kamu bisa bandingkan hal dua tersebut, satu visi baru mengetahui. Selanjutnya, kemarin kamu sudah mendapatkan materi pertama dari saya, yaitu bagaimana mengungkapkan harapan, doa, dan juga ungkapan selamat. Kali ini, listen to me ya. Listen to your teacher. Reading the following expressions. Dengarkan saya mengungkapkan ataupun membaca ungkapan setuju. Expressing agreement ya. Ini adalah ungkapan setuju. I agree with you. That's for sure. I couldn't agree more.
Absolutely. Exactly. That's exactly how I feel. That's so true. You're right. I guess so. And that's so true. Mari kita lihat dari pertama ya. Artinya, I agree with you. Artinya aku setuju dengan kamu. Jadi ketika ada sebuah saran ataupun opini dari seseorang dan kamu menyetujuinya, maka kamu akan membalas dengan I agree with you. Kedua, kamu akan membalas dengan that's for sure. Ayo, apa arti that's for sure? Correct. Tentu saja, begitu ya. Tentu saja, that's for sure. Yang selanjutnya adalah I couldn't agree more. Wah, itu artinya aku setuju banget. Ya. And then absolutely. Artinya, wah tentu saja, pasti. Ya. Exactly and absolutely it is almost same ya, hampir sama ya artinya. Nah, untuk yang lainnya silakan kamu cari tahu artinya, nanti buat di catatan, take a note, jangan lupa ungkapan-ungkapan ini kamu catat. Okay, now listen to your teacher and reading the following expressions. Dengarkan saya dan ulangi setelah saya ya. Ini adalah ungkapan expressing disagreement, mengungkapkan tidak setuju. I don't think so. I'm afraid I disagree. I totally disagree. I beg to differ. I don't think it's a good idea. That's not always true. That's not always the case. I'm not so sure about that. And not necessarily. Repeat after me. Ulangi setelah saya untuk kemampuan kamu, keterampilan pengucapan ya. Oke. Sekarang kita artiin sedikit, nanti yang sisanya kamu cari tahu, oke? Pertama, I don't think so. Kira-kira ini sering kamu dengar pasti ya. Tapi apa sih artinya? Misalnya kamu diberikan sebuah opini, what do you think about this one? Nah, bagaimana tentang baju yang ini? Kalau kamu merasa tidak setuju, disagree, maka kamu akan mengatakan, I don't think so. Aku rasa tidak, gitu ya. Aku pikir tidak, gitu ya. And the second one is, I'm afraid I disagree. I'm afraid di sini bukan aku takut ya, tapi aku khawatir ya. Aku khawatir kayaknya aku agak nggak setuju nih, gitu ya. And then I totally disagree. Aku benar-benar tidak setuju. Ini adalah 3 ungkapan yang saya berikan artinya. Dan mungkin nanti next time kalau ada task ataupun tugas, kamu bisa menggunakan ungkapan ini. Dan sisanya silahkan kamu cari. Setelah kamu tulis di catatan, kamu cari tahu artinya. Selanjutnya, mari kita practice the conversation. Kamu cek conversation ini, kamu lihat ya, bagaimana dalam bentuk bagaimana dalam bentuk dialog ungkapan tersebut digunakan. Only a few students read our wall magazine now. Ini adalah kalimat dari si wanita. Apa kata pria? That's true. I think they got bored with the content. Balasan wanitanya, we have to work harder on our wall magazine. I agree with you, but what should we do? Okay. Mari kita lihat kira-kira ungkapan apa sih yang digunakan di sini. Apakah agree atau disagree? Okay, now mari kita lihat apa yang dibahas oleh 2 siswa ini. Ya, katanya only a few students read our wall magazine now. Hanya ada beberapa siswa aja nih katanya ya yang udah membaca majalah dinding kita. Nah, jadi ini adalah sebuah opini, ya, sebuah opini yang dimintakan saran. Kira-kira apakah dia membalas agree disagree? Mari kita lihat. Balasannya adalah that's true. Sendiri dulu ya, apakah ini termasuk dari ungkapan agree, setuju, ataukah disagree, tidak setuju. I think, biasanya untuk mengungkapkan juga sebuah opini, kita mengatakan I think, ya, artinya aku pikir, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah dia memberikan lagi sebuah opini lagi ya. We have to work harder on our wall magazine, katanya. Kita harus bekerja keras untuk majalah dinding kita.
Apalagi balasan dari si pria, I agree with you. Nah, dia langsung memberikan respon sebuah ungkapan. Coba kamu pikir tadi, I agree with you, I agree ya. Apakah itu masuk dari ungkapan setuju ataukah tidak setuju? Agree atau disagree? That's it. That's it. That's true, benar sekali ya. That's true ya, sama kayak ungkapan saya kali ini ya. That's true and I agree with you masuk ke dalam agreement ataupun ungkapan setuju. Dan coba kamu perhatikan poin tadi penggunaan I think ya. Ini dia. Kamu take a note. Jadi ketika nanti saya memberikan tugas untuk opini dan saran, jangan lupa gunakan I think yang berarti aku pikir ya. Kalau kita di Indonesia aku rasa ya. Aku rasa, aku pikir, padahal kalau in English aku rasa artinya I feel. Jarang mereka menggunakannya. Jadi normally menggunakannya I think yang artinya aku rasa, aku pikir ya. Oke, selanjutnya dalam disagree and agree, to express opinion and to express suggestion ataupun saran, biasanya menggunakan what if dan juga what about. Nah ini dia, what if and what about. Apa sih arti what if? What if artinya bagaimana jika ya. Bagaimana jika ya, bukan apa jika ya. Bagaimana jika? And what about? Bagaimana kalau begitu ya. We can use what if and what about to offer suggestions. Kita bisa menggunakan what if dan juga what about, itu biasa diletakkan di awal sebuah kalimat, itu untuk menawarkan sebuah saran. Contohnya, what if we go to the cinema? Bagaimana jika kita pergi ke bioskop? And the second one is, what if we eat in Padang restaurant? Bagaimana jika kita makan nasi Padang gitu ya, atau makan di restoran Padang? And the next one is what about? Bagaimana jika kita menonton bioskop di rumah? Harus ada movie di rumah ya. And the next one is what about singing a rock song? Bagaimana kalau kita menyanyi lagu rock katanya? Jadi untuk mengungkapkan ataupun memberikan sebuah saran, kamu bisa menggunakan what if dan juga what about. What if tadi artinya apa? Bagaimana jika ya? What about? Bagaimana? Kalau, very good. Ini saya kasih lagi sebuah conversation untuk what if and what about. What if you do a wall magazine competition this year? By doing so, we can get information about what the students are interested in at the moment. Oke, di sini sebagai refleksi dari saran dan opini sebelumnya, maka si gadis menyarankan ya, atau memberikan saran dengan menggunakan what if ya. Bagaimana jika kita membuat kompetisi mading aja deh tahun ini, katanya. Lalu si cowok agak kurang, mungkin masih mikir kali ya, lalu dia menguatkan lagi sarannya ataupun suggestionnya dengan mengatakan, by doing so, we can get information about what the students are interested in at the moment. Dengan melakukannya, kita akan mendapatkan informasi mengenai apa saja sih yang lagi disukai, yang lagi disenangi, yang lagi menarik bagi siswa-siswa sekarang. Oke, lihat, jadi tetap saja untuk memberikan suggestion or opinion, maka kamu bisa menggunakan what if and what about. The next dialogue or conversation. Yeah, listen to me. What will be the theme of our wall magazine? What about going green? I think it's an interesting theme. It is interesting, but I believe many teams will use this theme. You are right. It is a very popular theme. What about water? What do you mean? Our wall magazine will be about water. Let's start with the process of water formation, then move on to disasters caused by water.
We will also talk about the importance of water in our lives. Oke, lihat di sini. Ada lagi si gadis memberikan saran ya. Oke, memberikan saran. Bagaimana ya? Oh, maaf, dia mengatakan apa yang akan menjadikan tema untuk mading kita. Maka dia minta saran, lalu si cowok kasih saran. What about? Menggunakan what about. What about going green? Bagaimana kalau kita go green gitu ya? Wow, lalu dibalas it is interesting. Berarti dia setuju, agree. Ya, dia setuju. Lalu si cowok juga mengatakan setuju dengan mengatakan you are right. Benar sekali. Lalu si gadis memberikan sebuah suggestion lagi, what about water? Bagaimana dengan air katanya? Masih bingung nih yang cowok ya. Maksud kamu? Maka dia akan memberikan lagi penegasan. Mading kita akan membahas mengenai air. Katanya kita akan mulai dengan proses pembentukan air, kemudian bencana yang disebabkan oleh air. That's it. Ada dua penggunaan ya, ada what about and what about. Ada dua juga ungkapan yang digunakan. Ungkapan apa? Setuju atau tidak? Agree or disagree? Yes, agree. Yaitu it is interesting and you are right. Tapi di sini dia menyatakan setuju, tapi masih ada objection ya, dengan mengatakan but ya. Tetapi aku percaya banyak tim yang akan menggunakannya. Tapi tetap aja ya. Si cowok setuju. Oke, next. Selanjutnya masih dialog yang sama. Well, I agree with the theme. It's unique. What if we meet every Sunday to make our wall magazine? Nobody is busy on Sundays. Well, that's not entirely true. I have a cooking class on Sunday morning and a dancing class in the afternoon. So, I'm always busy on Sundays. Oh, sorry. So what's your suggestion about the day? What about Saturday after school? Sounds great. That's it. Mari kita lihat. Penggunaan I agree. Berarti menggunakan agree. Agreement ya. Lalu penggunaan what if untuk memberikan suggestion. Dan apalagi yang ini, that's not entirely true. Agree or disagree? Very good. Disagree ya. Nah, satu lagi penggunaan what about? Dan penggunaan agree, sounds great. Lihat ya. Mari saya artikan dulu ya. Well, baiklah ya, aku setuju katanya dengan temanya. Temanya unik. Bagaimana jika kita bertemu, what if, bagaimana jika kita bertemu setiap minggu untuk membuat mading katanya ya. Nggak ada tuh yang sibuk di hari minggu gitu ya. Lalu si gadis memberikan objection, penolakan dengan menggunakan ungkapan disagree. That's not entirely true. Wah, nggak benar nih. Nah, semuanya benar yang kamu katakan katanya. Karena ternyata si gadis ada kelas memasak, cooking class, dan juga ada dancing class. Paginya dia kelas masak, malamnya dia kelas dancing, kelas menari ya. Dia tuh busy kalau sudah Sunday katanya. Oke, jadi dia minta saran, what's your suggestion? Dan si gadis juga meminta sebuah suggestion, menawarkan ya, offering ya. What about Saturday after school? Gimana kalau hari Sabtu setelah pulang sekolah? Wow, bagus kata si cowok. That's it. Kamu perhatikan ungkapan ini. Boleh juga take note dan bisa kamu latih di rumah untuk speaking, karena speaking masuk ke kemampuan untuk keterampilan ya. Oke, the last is activity time. Kita akan masuk ke aktivitas. Aktivitas berikutnya adalah kamu matching the following advice into the exact suggestion. Kamu, ya, ini dia. Di sini ada kolom untuk sarannya. Di sini ada kolom untuk kamu seharusnya. What is your advice? Apa saran kamu? Dan kamu sebaiknya. Nanti kamu tulis di buku latihan ya. Saya beri satu contoh. What is your advice to pass the exam? Apa saran kamu untuk lulus ujian? Kamu
Really? Okay, for example, kamu merasa cocoknya you should drink a lot of water. What is your advice to pass the exam? Apa saran kamu untuk lulus ujian? Kira-kira kamu akan mengatakan you should, kamu sebaiknya drink a lot of water. Kamu sebaiknya banyak minum air ya. Siapa tahu ya, kalau banyak minum air ya bisa lulus ujian begitu ya. Okay, I think that's all for today ya. Thank you. Ini evaluationsnya akan menjadi tugas kamu untuk minggu ini. Thank you for watching. Maaf kalau ada salah-salah kata. Don't forget to stay healthy, tetap sehat. Jangan lupa pakai masker, lagi corona ya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.